Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengurangi lag, patah-patah, dan frame drop ketika bermain PUBG Mobile versi 2.3, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya JM Tools dan akan saya bagikan settingan yang sangat pas untuk para player HP kentang, para pengguna HP kentang, player PUBG Mobile yang hobinya barbar ataupun tidak barbar, yang hobinya nabrak squad ataupun ditabrak squad, yang hobinya turun di tempat ramai ketika baru turun dari pesawat. Nah, settingan ini setting yang sangat tepat untuk kalian gunakan karena dapat mengurangi lag, patah-patah, dan frame drop. Settingan JM Tools versi terbaru untuk PUBG Mobile versi 2.3 yang akan saya bagikan khusus untuk HP kentang ataupun HP yang berspesifikasi RAM 6 dan RAM 8GB. Jadi ada dua varian RAM yang akan saya bagikan settingannya. Untuk itu mohon disimak baik-baik videonya sampai selesai, jangan jadi tukang skip karena kehilangan informasi saat penjelasan settingan akan membuat kalian salah memilih settingan. Baik, tanpa terlalu lama berbasa-basi, mari kita langsung saja ke tutorialnya. So let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi JM Tools. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan JM Tools versi 1.9.0 untuk mengatasi lag dan patah-patah ataupun frame drop di PUBG Mobile versi 2.3 yang terbaru saat ini. Dan settingan ini kembali lagi saya katakan khusus untuk pengguna RAM 6 dan RAM 8. Jadi ada dua varian RAM yang akan kita jelaskan. Mari kita langsung saja ke settingannya. Untuk settingan kali ini kita akan gunakan GPS instan. Kita klik anti resetnya terlebih dahulu, lalu kita pilih GPS instannya. Seperti biasa, klik OK. Dan di pojok kanan bawah saya sering arahkan untuk menggunakan yang namanya tune up. Di pojok kanan bawah ada tulisan tools, kita klik. Pilihan keempat dari atas ada tulisan tune up Android system, kalian klik bagian ini. Di sini saya tidak akan klik untuk mempersingkat waktu durasi video ini. Nah, saya anggap telah selesai kalian lakukan. Lalu kita kembali. Mari kita masuk ke GPS instannya. Pilih varian game terbaru. Scroll ke bawah. Pilih varian instan konfigurasi. Di sini saya pilih iPhone 14 Pro Max. Lalu kita lanjut ke sumber daya ekstra. Active Save-nya kita refresh terlebih dahulu settingannya. Lalu pilih varian Active Save yang sama dengan pilihan config-nya yaitu iPhone 14 Pro Max. Kita klik, kita tunggu proses update-nya. Nah, setelah selesai kita scroll ke bawah lagi. Untuk settingan kali ini sangat berbeda dari settingan saya yang sebelum-sebelumnya. Di sini saya menemukan settingan yang terbaru. Karena amat penting menggunakan raw data itu harus sesuai dengan spesifikasi dari HP-nya dan tidak boleh asal-asalan. Dan setelah beberapa percobaan, saya menemukan raw data yang tepat untuk settingan config kali ini. Kita pilih varian raw datanya iPhone 8 Plus. Kalau sebelumnya saya tidak pernah sarankan untuk menggunakan raw data, tapi kini saya sarankan untuk menggunakannya. Untuk tambahan script performa lebih baik kita nggak usah aktifkan. Kalian nggak usah aktifkan, kita nonaktifkan aja. Lalu kita tutup. Nah, pada settingan peningkatan memori kalian juga aktifkan. Setelah itu, jadi tidak hanya memilih settingan config, lalu varian active save, lalu raw data, kita harus setting lagi agar sesuai dengan spesifikasi HP yang digunakan. Karena ada dua RAM yang akan kita bahas di sini, RAM 6 dan RAM 8. Sesuai komentar-komentar yang baru-baru ini banyak menghantui saya, yaitu RAM 8GB dan juga RAM 6GB. Kita pilih grafik dasar. Pada bagian resolusi, untuk pengguna RAM 6,
silakan pilih resolusi antara 1024x576 dalam kurung XGA atau memilih 960x540 QHD QHD. Oke, untuk RAM 6. Sedangkan untuk RAM 8 silakan pilih 1080x640 atau 1080x720. Di sini saya pilih jalur menengahnya aja, 1024x576. RAM 8 juga bisa memilih resolusi lebih rendah lagi agar lebih mengoptimalkan, karena lebih ringan settingan untuk RAM 8, maka lebih mantap lagi performanya. Saya lebih menyarankan kepada kalian ketika memilih settingan itu kalian pilih settingan yang di bawah RAM HP kalian, sehingga nanti settingannya lebih ringan dan lebih dapat mengoptimalkan performa di HP teman-teman saat bermain PUBG Mobile. Nah, pada bagian grafiknya kita pilih smooth. Setelah itu kita pilih FPS. Untuk RAM 6 perhatikan, jadi settingan ini bisa digunakan untuk Snapdragon, MediaTek, Exynos, dan juga Kirin. Jadi saya akan ambil satu contoh sampel dari chipset tadi, yaitu Snapdragon. Kalau kalian menggunakan RAM 6, saya sarankan untuk memilih Ultra 40 fps. Kalau RAM 6 kalian menggunakan chipset yang setara 700-an ke bawah, saya sarankan hanya memilih Ultra saja, jangan dipaksa. Meskipun bisa ekstrim, tapi nggak usah maksain sampai di sana, karena ketika kalian turun barbar, turun event, ditabrak musuh 2 squad, 3 squad, itu bakalan ngepremnya parah kalau kalian memilih ekstrim. Snapdragon 730G 700-an ataupun MediaTek yang setara dengan Snapdragon yang tadi, menggunakan RAM 6GB saja, itu jangan dipaksa ke ekstrim. Oke? Simpelnya gitu. Jadi untuk RAM 6 Snapdragon yang tadi, dan RAM 8 Snapdragon 700-an bisa memilih ekstrim. Apalagi RAM 8 Snapdragon 700-an ke atas bisa memilih ekstrim. RAM 8 dengan Snapdragon 600-an tetap memilih, saya saranin sih lebih memilih Ultra. Meskipun RAM kalian tinggi, kalau chipsetnya hanya biasa-biasa saja, hasilnya juga pun biasa-biasa saja. Jadi jangan membeli HP yang kalian anggap gaming karena hanya memiliki RAM tinggi, itu salah berat teman-teman ya. Oke, kita klik di sini, saya pilih ekstrim saja. Jadi jangan karena saya membahas ini Snapdragon, kalian pikir settingan ini hanya untuk Snapdragon. Kalian tinggal nyari MediaTek setara dengan Snapdragon 700-an, Exynos setara dengan itu, Kirin setara dengan itu, dan juga apalagi ya, Dimensity yang setara dengan itu. Pokoknya semua chipset lah. Oke, terlalu lama pembahasan di FPS karena ini sangat berpengaruh kepada performa gaming kalian. Oke, bagian gaya kita pilih sesuai minat, kita pilih soft. Anti-aliasing untuk RAM 6GB, saya saranin sih nggak usah aktifkan anti-aliasingnya, tapi kalau keganggu dengan pinggiran karakter yang bergerigi namun silau, aktifkan anti-aliasing. Oke, grafis tanpa tekstur nggak usah diaktifkan, kita tutup. Nah, setelah settingannya selesai, balik lagi ke cara penerapannya. Oke, kita langsung terapkan saja. Saya mengerti. Klik hapus cache terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat, klik hapus data. Lalu masuk ke persinan aplikasi. Klik file dan media. Izinkan akses hanya ke media. Kita kembali. Lalu kita kembali sampai GM Tools-nya lagi. Tampilan seperti ini. Kita sudah siap untuk masuk ke PUBG dengan menerapkan settingannya. Namun saya akan pamit terlebih dahulu sebelum saya klik terapkan, karena ketika saya klik terapkan nanti rekaman suaranya terputus. Baik, saya Anasrul dan saya pamit. Jangan lupa like sebagai supportnya,
dan juga subscribe sebagai supportnya. Terima kasih atas support kalian sampai detik ini hingga ke depannya. Semoga tutorial yang saya bagikan di channel ini dapat bermanfaat, dapat memberikan pengaruh lebih baik dalam hal performa gaming HP teman-teman. Jika masih ada keluhan ataupun kendala, silakan berkomentar di komentar video ini ataupun video lain. Jika ada request settingan, silakan kalian komentar di video terbaru channel ini agar saya bisa membacanya dan membuatkan settingan sesuai dengan request kalian. Oke, saya Nasrul dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapkan Boost Now.